أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim.
idh tamshi krana lumaku sapa ukhtuka sedulur wadon ira fatakulu monggo ngucap sapa ukhtuka hal adullu apa to nuduhake sapa ingsun kum ing sira alaman ing atase wong yakfulu kang ngrumat sapa man hu ing bayi. Faroja'na mongko balekake sapa ingsun ka ing sira ila ummika marang ibu ira kaita korra supaya dadi anteng apa ainuha mripate ummuka wala tahzana lan ora susah sapa ummuka wa qatal talan mateni sapa sira Musa nafsan ing awa-awaan fanajjaina mongko nyelametake sapa ingsun Allah ka ing sira minal ghammi sangka prihatin wa fatanna lan nyoba temenan sapa ingsun ka ing sira futunan kelawan pira-pira cobaan temenan. Falabista mongko kendel sapa sira sinina ing dalem pirang-pirang taun fi ahli Madyana ing dalem ahli Madyan summa ji'ta nuli teka sapa sira ala qadarin ing atase mangsa kang tertentu ya Musa he Musa wastana tulan milihake sapa ingsun ka ing sira linafsi kanggo zat ingsun idhab mongko budhalo sapa sira anta ya sira wa akhu kalan sedulur ira bi ayati kelawan pira-pira ayat ingsun wala taniyalan aja kendhu sapa sira loro fi dzikri ing dalem eling marang ingsun. Idhaba budalo sapa sira loro ila Fir'auna marang Fir'aun innahu sak temene Fir'aun iku tawa lacut sapa Fir'aun. Fakula monggo ngucap sapa sira loro lahu marang Fir'aun kaulan kelawan ucapan layyinan kang alus kang lemes la'allahu menawa Fir'aun iku yatadzakkaru tombo pepeling sapa Fir'aun au yakhsha utawa wedi sapa Fir'aun. Kala matur sapa Nabi Musa lan Nabi Harun Rabbana duh pangeran kita innana sak temene kita iku nakhafu wedi sapa kita ayyafruta ing yen to kesusu sapa Fir'aun tegese kesusu ngamuk alaina ing atase kita au ayyatagha utawa yen to lanjut sapa Fir'aun. Kala ngendika sapa Allah Lanta khafa ojo wedi sapa sira loro innani sak temene ingsun iku ma'akuma sertane sira loro innani sak temene ingsun ma'akuma sertane sira loro iku asma'u midhanget ingsun wa ara lan ningali sapa ingsun. Keterangan pada surat Toha ayat yang ke-40 dan seterusnya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ketika Musa kecil dibuang atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala
Akhirnya dibuang ke laut, ke Nil, diterima oleh Firaun dan istrinya yaitu Siti Asia. Bukan Aisyah ya, Aisyah itu istri Nabi. Asia. Mereka berdua itu sangat sayang sekali, senengnya bukan main. Ngoten iki. Wong anjen memang ndak punya anak. Ada bayi kecil. Dalam satu riwayat itu, waktu itu Nabi Musa kecil ketika lahir, dia ada di pangkuan ibunya. Kalau nek takon ibune mesti jenengan ki ya lali neh. Ngaten iki. Yalah lali kabeh. Yuhanida. Itu ada yang mengatakan selama 3 bulan atau 4 bulan itu disusui oleh ibunya. Terus diperintah Allah langsung membuat tabut atau peti, langsung nanti ditaruh di sungai, terus kentur ke. Bahasanya algi itu nguncal filyam. Nanti dia akan terpinggir dengan sendirinya. Karena apa? Bahwa ketika Musa ada dibuang di sungai itu di bawah pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti selamatnya. Wong sing perintah Gusti Allah ngoten iki. Ora beda kalih kula jenengan iki ketika kita diawasi oleh Allah, ketika kita dengan iman yang kuat. Ketika kita itu punya keyakinan yang kuat, ya akhirnya enjoy saja lah. Saya gambarkan ketika panjenengan itu lewat di kubur yang sangat angker sekali. Ketika panjenengan itu tidak merasakan angker, ya akhirnya tidak ada apa-apa. Kan ngoten iki. Jadi ketika jenengan rumangsa iki kono aku digondeli karo gendruwo. Wah akhirnya iku ya mengkorok nang ngene cithak. Ngoten iki. Ada satu riwayat nih, ada Pak Haji Har ini pernah kula diceritani niku. Jadi lewat kuburan Manisan kan sudah menjadi satu ikon kuburan Manisan itu kan gaene Nasarno ngoten iki. Kesasar nganti tekan luar ngoten niku kalih Mbak Dani. Kula diceritani kudu guyu nih. Ngoten iki. Karena kadang-kadang montab kuburan ini tuh kuburan angker ngoten iki. Jadi akhirnya montab ini tidak terkontrol dengan kekuatan keyakinan, akhirnya ya menjadi satu halusinasi. Melayu terus ngoten iki, ngoten iki. Masyaallah nih. Begitu juga karena apa? Nabi Musa ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ke-40, idh tamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala may yakfuluh. Saudaranya, kakaknya Musa, yaitu seorang perempuan yang bernama Maryam. Ini memang diperintah oleh ibunya, "Dok, tolong adikmu ini nanti pantau, awasi, nanti sampai di mana dia terdampar dan siapa yang menemukan." Jadi Maryam ini mencari titik temu terakhir. Ngoten iki. Mboten Maryam ibu Nabi Isa ndak. Ini memang kakaknya Nabiullah Musa alaihi salam. Ngoten iki. Lah, terus siapa nanti yang merawatnya? Ngoten iki. Akhirnya nanti akan saya kembalikan. Allah ini akan saya kembalikan kepada ibumu nanti. Musa, kamu nanti akan saya kembalikan kepada ibumu. Farja'naka ila ummika kaita qurra ainuha wala tahzan. Supaya apa? Ibu ini merasa tentram, merasa senang, tidak merasa sedih, merasa susah. Bagaimanapun seorang ibu ketika berpisah dengan bayinya ini akan mengalami satu goncangan jiwa. Ada trauma, ada sindrom. Lah, ketika waktu itu kabar berita diterima bahwa ini yang menemukan adalah Fir'aun, seorang raja besar. Ada yang meriwayatkan kalau bahasa-bahasa orang-orang Eropa ini, Fir'aun ini adalah Ramses. Jadi Ramses itu ada Ramses 1, 2, 3. Lah Fir'aun ini adalah Ramses ketiga.
Ngaten iki Ramses. Ngaten iki. Dadi Firaun wonge ya juara ngoten iki. Dadi nek cara basa Jawa niku are ora mempan papak paluning pande sisaning gurindo apa napa niku. Ngoten iki saking ambuhe wong niki. Ngoten iki. Mulane akhirnya diabadikan makomnya sampai sekarang, jasadnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia ini merasa menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akibatnya bagaimana orang yang merasa mengaku sebagai Tuhan, akhirnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Bahwa pada hari ini aku Allah ini menyelamatkan jasadmu. Fal yauma nunajjika, aku Allah menyelamatkan kamu. Dalam arti apa? Menyelamatkan jasadnya bibadanika. Agar apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya orang-orang berikut kamu, di belakang kamu ini menjadi ikon, sebuah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki lumbian itu orang ini itu orang mengaku menjadi Tuhan, agar supaya orang ini tahu, jangan sampai meniru kepada sifat-sifat Fir'aun. Tapi apa? Dawai Allah wa inna katsiran minan nasi, dan sesungguhnya kebanyakan manusia an ayatina, dari ayat-ayatku inilah ghafilun, lupa. Oh, akhirnya orang menjadi menuhankan dirinya sendiri. Tidak secara langsung, kadang-kadang kita itu juga begitu. Ada rasa sombong, ada rasa gimana. Lagi dipangkat sithik kaya ya ora ana sapa-sapa, wis pokoke aku tok. Kita lagi duweni iso kuat mangan sih, wis pokoke tangga ya apa ta ngoten iki. Kadang-kadang kita itu ada sifat kesombongan seperti itu. Ngoten. Punya ilmu sedikit, lah itu siapa? Ini jangan. Di kita ngaji itu supaya kita merestorasi diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih untuk kita itu tahu bahwa manusia ini adalah sebatas hamba Allah yang perlu kita agungkan, yang perlu kita banggakan, tidak ada lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam perjalanan ketika Nabi Musa ditemukan oleh Fir'aun dan Siti Asyah, lantas dalam kurun waktu anak tersebut tidak pernah menyusu. Ketika ada wanita-wanita dipanggil Fir'aun, dipanggil Siti Aisyah untuk menyusui Musa, Nabi Musa itu selalu mengelak. Jadi pentil susu kalau tidak dari ibunya tidak mau Musa itu. Akhirnya diumumkan sayembara, barang siapa yang bisa menyusui dan cocok dengan mulutnya Musa, maka orang tersebut akan saya rawat. Kalau memang itu seorang ibu, nanti akan saya angkat menjadi anggota keluarga di sini. Jadi akhirnya sayembara wanita-wanita sing kepengin nyusui yang di kerajaan besar, mesti orang-orang itu sama dudono susune. Iki lah aku iso ngemii. Tapi ternyata Musa ini menolak. Akhirnya yang gaduh itu ya adalah ibunya sendiri. Nah, makanya kaitakorro ainuha wala tahzan. Supaya ibumu ini melihat kamu ini tentrem. Ada kedekatan secara psikologi, ada kedekatan secara napa niku biologis antara anak dengan ibu. Naluri ngoten iki. Apa meneh gennya ini air susu ibunya disedot Nabi Musa sendiri. Akhirnya ibunya ya ndak susah. Ya sudah, cerita itu akhirnya ini Nabi Musa menjadi besar. Ceritanya gitulah. Lah, wakotal tanafsan. Kamu ketika dewasa, Musa, ingatlah, kamu ini pernah membunuh orang. Nabi Musa.
Wa qatalta nafsan fanajjainaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Akhirnya kamu ini membunuh orang mati. Oh, Nabi Musa memang terkenal orangnya keras. Begitu jotos sekali mati. Itu ada kejadian waktu itu memang di daerah Mesir. Itu adalah terkenal orang-orang dengan bahasa dan suku Kipti. Mungkin ono bahasa Memphis, ono barang ngoten iki, suku Kipti. Memang orang asli Mesir itu adalah orang Kipti. Lah Bani Israel ini adalah pengembara. Orang yang dihina, bangsa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala niku mluro non dinti. Termasuk ada di Mesir. Bani Israel itu. Akhirnya Bani Israel yang ada di Mesir ini menjadi budak. Do tukaran antara orang Kipti dengan Bani Israel. Orang Bani Israel merasa tertindas, ini njaluk tulung. Saya tolong. Musa tahu. Wah, orang Bani Israel ini. Langsung orang Kipti itu. Kalau tidak salah saya ingat di tafsir ini, namanya ini adalah Kopbekon atau siapa itu. Kopkon atau kalau tidak salah. Ini pada usia 30 tahun kalau tidak salah. Saya membaca di tafsir. Iya. Di tafsir. Jadi orang Kipti Tobbahon li Fir'aun. Jadi orang Kipti adalah tukang masaknya Raja Fir'aun. Jadi termasuk orang-orang dalam ini, termasuk wong-wong dalam. Begitu dijuatos Musa sekali mati. Gitu. Akhirnya berita ini tersebar di negara Mesir bahwa Musa membunuh orang Kipti. Musa membunuh orang Kipti. Jadi zaman dahulu itu sudah ada namanya DPO, itu sudah ada. Musa ini termasuk salah satu dari nabi yang menjadi DPO Raja Fir'aun. Daftar pencarian orang. Ngoten iki. Dadi orang zaman saiki ndak di DPO. Wong korupsi do mlayu nang nggone Singapura, wong do anu ngoten niku do mlayu ring ndi ngoten. Lho dulu itu Nabi Musa itu pernah menjadi DPO Raja Fir'aun. Sehingga Allah ini menyelamatkan. Akhirnya Nabi Musa diperintah oleh Allah, "Dalah, kamu lari aja, lari. Wong remaja tidak membawa apa-apa, hanya membawa apalah, tidak membawa serandal sekalian. Wes pokoknya sikile nganti melepuh, berjalan dari Mesir sampai kematian. Matian itu ada di daerah-daerah Sam, Syria, terus pokoknya daerah-daerah Palestina, daerah Yordania dan sekitarnya. Akhirnya dia lari berapa ribu mil, berapa ribu kilometer. Nabi Musa lari. Wes pada waktu itu sudah, wes pokoknya itu dengan jalan apapun dilakui, pokoknya pamane diuntal macan no kelakon ngoten iki. Wes rekoso. Oleh karena itu Allah dawuh wa fatannaka futuna, aku Allah ini terus memberi cobaan kepadamu itu dengan cobaan yang luar biasa. Sehingga dalam beberapa tahun kamu akhirnya lari ke Madian. Madian itu adalah kota di bawah pimpinan Nabiullah Syu'aib alaihi salam. Kalau tidak salah itu sekitar di Madian itu 10 tahun. Jadi Nabi Musa itu lari dari Mesir itu kelaparan. Untung saya pernah bercerita di saat Nabi Musa itu ada di bawah rindangnya pepohonan, dia sudah selamat dari pengejaran Fir'aun dari Mesir. Akhirnya ini ada orang-orang yang menggembala kambing ini karena sumurnya tertutup batu besar. Akhirnya kambing ini gelarapan, mbak-mbak kehausan, tidak ada air karena sumurnya ini adalah ketutup dengan batu. Wah, akhirnya Nabi Musa dibangunkan, minta tolong. Begitu Nabi Musa diangkat sendiri, langsung batunya bisa geser. Wah,
kambing itu seger, minum dan lain sebagainya. Termasuk pangoni bareng ya padha melu ngombe bareng ngeten iki. Niki. Masyaallah nih, ceritanya luar biasa. Sehingga sampai Nabi Musa akhirnya dipek menantu Nabiullah Syuaib alaihissalam dengan disuruh memilih. Ini uridu an unkihaka ihdabnatai hataini ala anta juroni thamaniyah hijaz dalam bahasa Quran. Jadi kamu Musa silakan mengambil, karena saya menginginkan kamu untuk saya jadikan mantu, dengan syarat pilihlah di antara dua anak saya, pilih satu saja, ojo pilih kabeh ranto ngoten iki. Jadi akhirnya dipilih yaitu Siti Sofuro ngoten iki. Masyaallah niki. Sehingga kemudian saya kembalikan dalam masa-masa tertentu, wahai Musa, saya kembalikan lagi. Dan kamu itu, aku Allah ini memilih kamu karena kamu ini selalu mengagungkan aku Allah. Jadi kamu menjadi pilihanku karena kamu selalu ingat kepadaku Allah. Jadi yang dipilih Allah termasuk kula jenengan ini ya bisalah menjadi pilihan-pilihan Allah. Saya pernah membaca makalah di dalam satu hadis Nabi, bisalah kita itu menjadi pilihan Allah, menjadi sofwah. Tapi dengan syarat pertama, ini harus ketika kita berbuat baik, mungkin kita bisa mengeser ilmu, bukan mengeser huwa loh ini loh, ngaten ya, mengeser ilmu lah. Atau mungkin kita berbagi rezeki, atau kita mungkin berbagi kebaikan sama orang lain. Ini hati itu merasa bahagia. Kira-kira kita itu bisa ndak? Kita bisa nulung wong nih, masya Allah hati rasanya seneng, ngoten iki. Aja terbalik. Nang gawe eleke wong seneng puasa aku ngoten iki. Jangan, kita balik. Ketika kita berbuat baik, kita harus merasa puas. Yang kedua, ketika kita berbuat satu kesalahan atau kita berbuat dosa, kita tuh selalu mohon ampun, istighfar. Ketika kita berbuat salah kepada sesama manusia, kita cepat-cepat minta maaf. Nanti iki, jangan dibiarin, alah besok aja lah, kalau lebaran nanti ya. Nah, itulah umur kita itu masih ada sampai lebaran. Lah sebelum lebaran kurang 1 hari sudah meninggal. Darah kita jalur ngapura. Niki. Ya nanti Mbak Motin nanti yang menjadi wakil Sohibul Musibah nanti kan bisa memberikan dawuh-dawuh bila mana ada kesalahan mohon diampunkan. Mungkin jawabannya ada yang iya ono sing lah kok enak lah ngoten iki. Atau mungkin yang ada kaitannya dengan hutang piutang, hakul adami. Ya iku nek kira-kira pamane 1.000 atau 2.000 mungkin kita ikhlas, tapi nek kira-kira mungkin 1 juta atau 5 juta atau mungkin sampai puluhan juta. Jawabannya lho kok enak. Ngoten iki. Ngoten iki. Jarang sing kuat wis ora apa-apa lah, ora apa-apa ngoten iki jarang. Ngoten iki. Meneli dit cumpon walah wis ngoten. Bojone sisan roh wis. Wes pokoke diulek pokoke. Kudu balik Mas ngoten. Masyaallah. Iki lho. Aja memang cerita antik. Terus yang ketiga, ketika kita mendapat cobaan, kita harus mampu bersabar. Betah-betahno, menahan diri, wis pancen kaya ngene iki lakone. Harus kuat sabar. Lah umpamane seperti saya lah. Upama aku nangis ndrengingi karena ditinggalkan umine lho, kira-kira tak tangisi ndak kira terus urip ngoten iki. Wih iya urip ndak. Ya wis itulah. Kita harus sabar lah, sabar. Kita selalu
meyakini bahwa segalanya ini sudah ada aturan Allah dan kita itu sudah kalah dengan aturan Allah. Jangan kita membuat aturan, jangan sok lah. Terus yang keempat, ini menjadi pilihan Allah. Ketika kita mendapat satu kenikmatan, ini kita bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Apa sih kriteria syukur? Kenikmatan-kenikmatan ini jangan sampai dibuat untuk berdurhaka kepada Allah. Ada yang mengatakan melakukan nikmat-nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Jadi mulanya papat ini menjadi pilihan-pilihan kalau memang kita kuat. Jadi berbuat baik, merasa puas ketika kita melakukan kesalahan, kita mohon ampun. Ketika kita diberi cobaan Allah, kita sabar. Ketika kita mendapat nikmat, kita bersyukur. Semoga-moga kuatlah. Amin. Akhirnya Nabi Musa diperintah Allah, karena kamu sudah cocok dengan saya, kamu selalu di bawah, selalu ingat kepadaku Allah. Maka Musa, idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri. Kamu sekarang dengan kakakmu Harun dengan membawa ayat-ayatku, tanda-tanda kekuasaanku. Tapi jangan sekali-kali kamu tuh kendor dalam mengingat aku, jangan. Pokoknya ada sinyal. Jadi sinyalnya ini antara Nabi Musa, Nabi Harun ini terhadap Allah ini kuat. Zikir, ingat kepada Allah. Terus sekarang idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, kamu sekarang ke Fir'aun. Kono sowan dengan Fir'aun. Kan sowan Gusti Allah niki, sowan. Idhaba budalo sira loro. Sebab Fir'aun itu innahu tagha. Fir'aun ini adalah orang yang lacut, mengaku menjadi Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Di dalam juz yang ke-30. Aku ini adalah Tuhan kamu yang lebih tinggi dibanding Tuhannya Musa dan Harun. Oh, lebih tinggi saya. Sampai aku ngono iki pol ngoten iki. Masyaallah niki. Tapi dengan syarat Musa dan Harun fakula lahu qaulal layyina. Masyaallah nih. Ojo idealis. Kowe iki terus ngomong ngamun kenceng, jangan. Kamu berdua ini ketika matur, ketika berbicara dengan Fir'aun, walaupun orangnya seperti itu, mengaku menjadi Tuhan, wis pokoknya orang hebat, kamu ketika bertutur kata harus dengan tutur kata yang lembut, santun, lembut. Masya Allah nih ngoten iki, aja kuasar ngoten iki. Ngomongi bojone sak kepenake dhewe ora eling nek zaman pacaran zaman semono ngoten iki. Masya Allah bareng wis dadi bojone ngomong iki tal ngoten iki. Kadang-kadang iku isih untung ngomongane isih kasar, kadang-kadang iki moro telu apa moro tangan ngoten iki. Nggih. KDRT ngoten iki. Ngeblokno bojone ngoten. Gandeng bojone iku wong wedok rada cilik, gering sisan, geblokno bojone terus langsung kelumah-lumah lho ngoten. Akhire wong wedok niku do viral. Alhamdulillah ya. Ini ki aku dadi wong wedok kok awakku untung kok lemu lho ngoten iki. Ngene iki nek bojoku geblokno brak bakal kuat ngoten iki. Iku bahasane wong lemu sing ndak iso gering ngoten iki. Ngoten iki. Masyaallah. Dengan harapan ketika kamu berbicara dengan bahasa yang halus, bahasa yang santun, la'allahu yatadzakkaru au yahsar. Menawa Fir'aun ini nanti akan tompo pepeling. Ndungokno ceritamu, dia akan mendengarkan ceritamu, mbok menawa ndekne manut. Au
yahsha, atau mungkin dengan kamu berbicara seperti itu dia merasa takut. Ngaten iki. Akhirnya Nabi Musa sama Nabi Harun itu matur qala Rabbana innana nakhafu ayyafruto alaina au ayyatuhu. Gusti, kami ini takut Gusti. Jadi innana nakhafu, kami ini takut. Nanti jangan-jangan nanti Fir'aun itu ngamuk. Terus timbul lacutnya. Terus saya itu terus langsung digebel gimana itu. Saya dengan Nabi Harun itu. Ini loh. Bahasa ini adalah bahasa manusiawi. Bahwa ketika kita itu punya satu masalah itu kadang-kadang kita itu merasa apa ya? Ada gendrone. Nguli ada ketakutan, nguli ngene dan lain sebagainya. Mungkin kita juga begitu. Ngadepi wong sing mungkin kita punya masalah sedikit ngoten iki. Padahal nalika dihadapi urung mesti seperti itu kan gitu. Oleh karena ini pentingnya kita itu selalu mendekat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu kita ada kesinambungan sinyal terhadap Allah. Ini nanti ada hal yang lebih positif. Akhirnya Allah dawuh qala la takhafa. Musa, Harun, kalian jangan takut. Ngoten iki lho. Sebab innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata-kata ini ku simpel sekali ketika kita mampu menganalisa, ketika kita itu mampu mikir. Ketahuilah Musa, aku Allah ini bersama kalian berdua dalam setiap pendengaranku, dalam setiap penglihatanku. Apa yang akan dilakukan Fir'aun? Saya melihat, saya mendengarkan. Dia belum bertindak apa-apa terhadap kamu, dia akan saya habisi. Kan gitu, cara bahasa yang rodok kasar. Tenanglah ketika kamu menghadap kepada Fir'aun, kamu tenang. Saya itu ada di bawah pengawasan kalian berdua. Aku Allah melihat, aku Allah mendengarkan. Nek eling ngene iki lho Pak Guru, kok penak Pak ngoten iki. Dadi ketok iku rapati duwe susah ngoten iki. Gede hati. Oleh karena itu ketika kita itu bisa menarik satu garis kesimpulan bahwa manusia bentuknya apapun, nek Nabi Musa dengan Nabi Harun ini ada Allah. Jadi selalu Allah memberi dawuh. Lah kita manusia ini ameh koneksi karo Gusti Allah ya kita itu ya kaya ngene wae kan ngoten iki. Ya untung nek kita itu punya kanca curhatan sing mungkin kancane ngepasi. Lah nek ora. Jadi ada sparring partner, ada napa niki istilahnya guru spiritual yang bisa mampu mengarahkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ketika kita itu sakit ngaten, kita akan terselamatkan dari mara bahaya dunia dan akhirat. Insyaallah pertemuan murine ini masih seru ngoten iki ngoten. Semoga-moga kita diberi kekuatan Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.